Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Oke, pagi. Apa kabar hari ini semua? Baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, Pak minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa, saya akan mendoa untuk diri saya, Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang Tuhan, anak-anakmu berkumpul di tempat ini untuk belajar. Kiranya Engkau memberkati kami apa yang kami belajar dengan baik. Ini semua kami mohon dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Ya, sekarang Pak minta kalian untuk coba kalian lihat kalian punya kebersihan di tempat duduk kalian masing-masing. Mungkin ada yang kotor, mungkin ada kertas atau sampah. Boleh kalian kumpulkan, boleh dibuat. Tidak ada, Pak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak, mau mengecek kehadiran kalian ya. Oke, kalau Pak panggil kalian punya nama, kalian harus jawab dengan ekspresi atau perasaan kalian hari ini. Contohnya mungkin aduh hari ini saya lagi capek atau mungkin apa lagi galau. Ya, jawab sesuai dengan kalian punya perasaan hari ini, atau mungkin senang atau gembira. Bisa? Bisa. Cili, Bedelina, Wah. Kenapa? Jessica, Natalia, Membubu. Apa ya? Diva, Sakit. Felis, saya. Kenapa? Semua sudah dipanggil? Sudah. Oke, terima kasih. Belum, Pak. Saya. Sama siapa ya? Ada yang mau dong? Oh ya, oke. Dan semua hadir. Para pore tadi tidak masuk ya? Ada Tiga. tiga orang yang Alfa dan Salfora. Sakit. Oke, kita doakan supaya kalau bisa menyembuhkan mereka. Amin. Dan yang sakit itu kalau bisa cepat sembuh. Amin. Oke. Sekarang kita akan masuk di materi kita hari ini, yaitu tapi sebelum kita masuk di materi kita hari ini, Pak mau tanya dulu. Materi kita minggu lalu itu tentang apa? Sampai masih ingat? Fungsi aplikasi kantoran. Oke, minggu lalu itu kita belajar tentang aplikasi perkantoran. Itu contohnya apa saja? Aplikasi perkantoran. Aplikasi pengolahan angka tolong Microsoft Excel. Oke, salah satu itu adalah aplikasi pengolah angka. Apalagi? Aplikasi pengolah presentasi Microsoft PowerPoint. Oke, yang kedua adalah aplikasi presentasi atau PowerPoint. Yang ketiga apa lagi? Aplikasi pengolah kata penggunaan Microsoft. Aplikasi pengolah angka kata. Oke, aplikasi pengolah kata itu contohnya Microsoft. Oh, kalau pengolah angka itu Microsoft Excel. Oke. Berarti hari ini kita akan masuk lagi di materi yang berikut adalah tentang sistem komputer. Itu ada terbagi atas berapa macam. Sebelum kita masuk di materinya, Pak mau sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kita akan capai atau kalian capai pada
pembelajaran itu adalah apa? Yang pertama apa? Yang kedua, Input, proses, output, penyimpanan. yang ketiga, Menentukan contoh perangkat keras dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. yang keempat, Menyajikan informasi tentang perangkat keras dalam bentuk tabel atau proses sederhana. oke. Itu adalah materi yang akan kita capai di pembelajaran kita hari ini. Oke, adalah pertanyaan apa? Pertanyaan persepsi. Bagian-bagian komputer apa saja yang kalian tahu atau kalian pahami? Enak. Motherboard. Keyboard, Oke, apa lagi? mouse, Apa lagi? RAM, Oke, hard disk. Oke. Motherboard. Ya, oke. Nah, itu yang kita akan pelajari di hari ini tentang apa? Sistem komputer. Apa itu sistem komputer? saling berhubungan dan berinteraksi untuk memproses data, menjalankan instruksi, serta menghasilkan informasi yang diharapkan pengguna. Oke, dengan kesimpulannya adalah sistem komputer itu adalah kerjasama antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sekarang Pak mau tanya, kira-kira kalau salah satu dari antara sistem komputer, contohnya perangkat kerasnya ada tetapi dan perangkat lunak ada, tetapi kalau manusianya atau penggunanya tidak ada, kira-kira sistem komputer berjalan tidak? Tidak. Apa? Karena tidak ada kerjasama yang baik. Oke, karena tidak ada Kerjasama kerjasama yang baik. Dalam arti begini, semuanya sistem sudah ada, tapi yang mengoperasikan komputer itu adalah apa? Atau pengguna. Oke. Nah, yang tadi kita bicara itu adalah apa? Komponen perangkat keras itu ada, atau sistem komputer itu ada terbagi atas berapa? Tiga. Yang pertama tadi apa? perangkat keras, perangkat lunak, dan Perangkat keras atau hardware. hardware. Yang ketiga perangkat lunak, dan yang keempat adalah firmware. Nah, hari ini kita akan membahas hanya tentang atau khusus tentang perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras atau hardware sendiri terbagi atas berapa macam atau berapa bagian? Empat. Yang pertama apa? Input. Yang kedua? Proses. Yang ketiga? Store. Yang keempat? Output. Ya. Jadi perangkat keras itu ada terbagi atas 3 dan 4. Yang pertama adalah perangkat input, perangkat proses, atau penyimpanan dan output atau untuk menghasilkan. Nah, perangkat input sendiri itu ada terbagi atas berapa lagi? Ada Maksudnya contoh-contoh perangkat input ada yang tahu? Coba contohnya sebutkan salah satu. Ini siapa? keyboard, Xiaomi? keyboard, Nah, keyboard. mouse. Mouse, apa lagi? Terus perangkat proses. Itu ada proses data. Jadi perangkat proses itu adalah perangkat komputer yang memproses data apa? Sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Dan yang berikut adalah apa? Store atau perangkat penyimpan. Itu fungsinya untuk apa? Menyimpan data. Dan perangkat output itu fungsinya untuk apa? Oke, sekarang kita masuk dalam Pak mau bentuk kalian dalam beberapa kelompok. Kalau bisa 4 atau 3. Yang
4 kelompok saja ya. Jadi di situ kalian ambil, di sini Pak sudah siap LKPD-nya atau lembaran kerja. Ini pada siap gambar. Jadi kalian mengidentifikasi setiap gambar ini, terus kalian gunting, terus kalian tempel. Ini nanti Pak bagi juga kertas di sini. Kalian tempel yang gambar yang ini, kalian tempel di kertas ini. Ada lem juga, Pak sudah siap lem. Lemnya ada di sini. Sudah ada gunting. Jadi kalian ambil terus masing-masing kelompok ambil salah satu lembar, terus kalian mengidentifikasi. Contohnya ini gambarnya gambar apa. Terus kalian tulis dia punya fungsi, kalian jelaskan di situ. Jadi kalian gunting, terus kalian tempel di sini, terus kalian apa? Ini tulis dia punya nama perangkatnya, terus fungsinya untuk apa. Oke, sekarang kalian bentuk 4 kelompok sudah. Ayo. Oke, sudah bisa kelompok. Sekarang jadi kalian masing-masing identifikasi sendiri. Kalian cari tahu, boleh menggunakan internet. Kalian carinya di internet atau mungkin ada buku modul yang kalian gunakan. Jadi kalian boleh cari referensinya di sini atau boleh cari di internet juga boleh. Berarti kita bagi 3 saja. Yang satunya yang kelompok 1 itu tentang perangkat input, yang kedua perangkat proses, dan yang ketiga perangkat output. Kalian lihat gambarnya, lihat gambar terus kalian tulis di punya nama. Kalian bukan tentang perangkat apa? Output. Nah, kalian lihat di situ kalau ada perangkat output, kalian ambil. Nanti kalian ini apa? Oke, semua sudah selesai. Kelompok mana yang mau duluan presentasi? Kelompok Saya. kelompok output. Oke. Kalau begitu kalian maju. Kelompok kelompok input proses, kalian perhatikan dan bisa memberikan pertanyaan atau masukan. Oke. Selamat pagi untuk teman-teman dan Pak Guru. Kami dari kelompok output akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis atau contoh dari perangkat output. Waktu dan kesempatan saya berikan. Nama benda printer, fungsinya pencetak dokumen, foto atau gambar, dan fungsi lain dari printer yaitu mengambil data digital
dari komputer atau perangkat lain dan mengubahnya menjadi salinan fisik. Nomor 2, nama benda proyek. Fungsi dari benda tersebut yaitu menampilkan gambar atau video dari sumber eksternal seperti komputer di permukaan yang lebih besar seperti layar atau video. Nomor 5, nama benda monitor. Fungsinya menampilkan visual atau output dari data yang diproses oleh komputer berupa teks, gambar, dan grafik, dan video, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan sistem secara visual. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain atau kritik, kelompok kami siap untuk menjawab. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya menyangkut presentasi dari teman-teman kalian. Oke, coba. Baik, saya dari kelompok input ingin bertanya kepada kelompok output. Perkenalkan nama saya Almonesa, ingin bertanya, apa perbedaan proyektor dan LCD? Baik, kelompok kami akan menjawab. Jadi perbedaannya yaitu LCD atau biasa disebut sebagai liquid crystal display adalah teknologi yang digunakan untuk menampilkan gambar. Sedangkan proyektor adalah teknologi atau perangkat yang memproyeksikan gambar tersebut ke permukaan yang lebih besar, contohnya layar dan dinding. Oke, terima kasih kelompok output ya. Tepuk tangan dulu. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, yang kedua kelompok mana yang mau maju lagi? Oke, kelompok proses maju. Yang lain itu yang duduk tenang, dengar dan perhatian ke depan untuk kalian punya teman-teman bisa presentasi. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum untuk kita semua. Kami dari kelompok proses akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, dan waktu yang kesempatan saya berikan kepada nama benda prosesor adalah otak komputer yang mengolah data dan menjelaskan instruksi dari perangkat lunak bertugas melakukan perhitungan, mengelola memori, mengendalikan perangkat keras dan menjelaskan program. Fungsi utamanya adalah untuk memproses instruksi, mengambil uraikan, menjalankan, mengolah aliran data antara memori dan perangkat penyimpanan, serta mengatur berbagai komponen perangkat keras agar sistem komputer dapat berfungsi dengan lancar. Mungkin dari presentasi kami mungkin ada yang bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, dari kelompok yang bertanya mungkin ada saran. Baik, saya dari kelompok output ingin bertanya, mengapa prosesor disebut sebagai otak komputer? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok output. Prosesor disebut sebagai otak komputer karena bertugas mengelola semua instruksi dan perangkat keras maupun perangkat lunak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dan kelompok yang berikutnya kelompok input. Ayo silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok perangkat input akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem berinteraksi ke dalam sistem komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan memberikan perintah atau memasukkan data ke dalam sistem. Fungsi keyboard untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsi utama mouse. Mouse adalah sebagai perangkat input untuk mengontrol kursor, memilih objek, membuka program, serta melakukan perintah seperti klik, double klik, drag and drop, dan scrolling.
Oke, sudah. Sekiranya dari presentasi kami ada dari teman-teman yang memberikan saran atau pertanyaan. Oke, mungkin dari kelompok yang memberikan pertanyaan, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Cili Noang, saya dari kelompok proses dan penyimpanan. Saya akan bertanya, apa fungsi motherboard dalam sebuah komputer? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok proses. Motherboard berfungsi sebagai papan utama yang menghubungkan dan mengintegrasikan semua komponen komputer seperti prosesor, CPU, RAM, kartu grafik, hard disk, atau SSD, serta perangkat input-output lainnya. Oke. Pas. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Sekarang kita lanjut lagi di kegiatan individu karena tadi itu sudah kegiatan kelompok. Jadi sekarang kita lanjut lagi ke kegiatan individu atau perorangan. Jadi Pak akan membagikan LKPD ini ada di Pak. Jadi kalian tinggal lihat nama perangkat terus kalian tulis dan nanti kalian kumpulkan di lewat link. Nanti linknya sebentar Pak akan bagikan di WA group. Jadi setelah kalian kerja, kalian tinggal bagikan di kumpulnya di link yang sudah Pak bagikan. Sudah paham? Oke. Apa yang kalian rasakan hari ini setelah kalian mendapatkan materi tentang perangkat keras? Apa perasaan kalian? Kelompok output? Kelompok proses? Input? Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita selesai, kita akan bermain game dulu ya. Jadi gamenya itu adalah berbentuk apa? Dalam bentuk Kahoot. Silakan buka Kahoot dan mari kita bermain. Oke, kita mau melihat siapa yang tercepat dan yang masih Pak hanya mau ingatkan kembali untuk kalian. Apakah kalian masih ingat materi yang tadi kalian kerjakan atau kalian sudah lupa? Game ini untuk kalian bisa ingat kembali materi yang telah kalian pelajari hari ini. Oke, semua masing-masing pegang HP dan buka Kahoot. Sudah 15 orang. Apakah kita mulai? Mulai sudah? Ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Kapten Sofi pasti. Oke, Somi, lanjut. Dikabarkan untuk soal nomor 2 dikabarkan yang dapat poin paling tertinggi. Ya, perhatikan Oke, sahabat patanya, kira-kira ini benar atau salah? Oke, betul. Jawabannya betul atau benar. Dan 11 orang menjawab salah. Bos muda yang paling tinggi. Oke, berikut lagi. Ya, lanjut. Perhatian, fokus. Karena ini harus cepat dan benar. Cepat. Dua orang menjawab salah ya.
Ya, masih RC juga, RC yang poin paling tertinggi. Ya, soal nomor 7. Sampai di sini, bagaimana perasaan kalian tadi? Senang. Oke. Dan kita sampai di pembelajaran kita yang terakhir dan kita masuk di kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Yang lain tenang. Ada kesimpulan dari teman kita, nama Somi Mesa. Oke, persilakan Somi. Oke, saya akan memberikan kesimpulan dari pelajaran ini. Kesimpulan tentang perangkat keras komputer adalah bahwa perangkat keras merupakan komponen fisik yang membentuk sistem komputer dan memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Setiap perangkat keras memiliki perannya masing-masing, mulai dari memproses data, prosesor, menyimpan data informasi atau RAM, hard disk, dan SSD, menghubungkan komponen atau motherboard, hingga menampilkan hasil kerja komputer atau monitor printer tanpa perangkat keras. Perangkat lunak tidak dapat dijalankan sehingga keduanya saling melengkapi agar komputer dapat digunakan secara optimal. Oke, terima kasih Somi. Ya, hari ini adalah kita belajar tentang sistem komputer dan yang pembahasan kita yang tadi ini adalah tentang apa? Perangkat hardware atau perangkat keras. Nah, ketiganya itu harus ada kerjasama yang baik. Kalau tanpa ada kerjasama yang baik berarti tidak akan berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini pertemuan kita dan nanti kita atau mungkin ada yang bertanya? Oke, kalau begitu nanti minggu depan kita akan bertemu lagi dengan kita akan membahas tentang apa? Perangkat lunak. Oke. Dan saya minta sebelum kita pulang atau keluar kegiatan pembelajaran kita, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam berdoa. Oke. Silakan. Ya, teman-teman yang perlu kita berdoa dan ingat saya bahwa ini menurut saya yaitu agama Katolik. Berdoa mulai. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, lewat perantara Yesus Tuhan kami. Oke, terima kasih. Oke, selamat bertemu minggu depan lagi. Dan ingat, tugas orang itu harus dikumpulkan di link. Ya. Terima kasih. Hormat.